Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan begitu besar kepada kita, nikmat hidayah, taufik dan inayahnya. Dan tak lupa kita haturkan junjungan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang hak dan yang batil, jalan menuju bahagia dan peringatan. Pada materi pembelajaran kali ini kita akan mengkaji tentang nama-nama Allah, yaitu yang disebut Asmaul Husna. Seorang muslim yang beriman dan meyakini akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala juga harus mempercayai akan nama-nama dan sifat-sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah memiliki sifat yang maha adil dan seterusnya. Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk berdoa dan memohon kepadanya dengan menyebut nama-nama Allah yang indah sebagaimana yang termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah, berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-180. Di dalam hadis telah disebutkan, qala Rasulullah SAW, innalillahi tis'atun wa tis'ina isman illa wahidan la yahfaduha ahadun illa dakhalal jannata innahu witrun yuhibbul witra, rawahul Bukhari. Yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, tidak ada seorang pun yang menjaganya kecuali pasti masuk surga. Dan sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil pula. Hadis riwayat Bukhari. Oke, kita langsung ke materi kita, yaitu mengkaji tentang sedikit nama-nama Allah yang baik. Yang pertama yaitu Al-Karim. Al-Karim memiliki arti yang maha pemurah. Adapun secara istilah, Al-Karim dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Sifat Al-Karim dapat pula dimaknai sebagai zat yang maha banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, maha pemberi nikmat dan keutamaan baik ketika diminta maupun tidak. Dan menurut Imam Ghazali, konsep Al-Karim yang artinya yang maha pemurah lebih dari sekadar sifat suka memberi atau dermawan. Secara rinci, Al-Karim menjelaskan sifat Allah yang memaafkan. Sifat Allah yang memaafkan meski memiliki kekuatan, memiliki menepati janji yang telah dikatakan dan mengabulkan permohonan lebih dari yang diminta. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengabulkan semua permohonan tersebut tanpa memberatkan apa yang diminta ataupun siapa yang memanjatkan permintaan tersebut.
Hal ini disebutkan dan dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Al-Quran surat Al-Infitor ayat ke-8. Al-Quran Al-Infitor ayat ke-6. Jika seorang hamba menghayati sifat dan asma'ul husna, asma Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Karim tadi, maka ia akan berusaha berakhlak mulia, seperti saling menyayangi, menjaga silaturahmi, atau tolong menolong, saling menolong kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Ia tidak akan membedakan warna kulit, warna suku, warna agama, dan perbuatan kebaikan lain-lainnya. Ini sifat Allah Al-Karim. Kita bisa mengambil hikmah dari sifat Allah Al-Karim ini, yaitu memiliki sifat Maha Pemurah. Adapun makhluk itu harus juga memiliki sifat pemurah. Kemudian yang kedua yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi keamanan. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keamanan kepada seseorang, siapapun tidak dapat mencelakainya. Dalam menjalani kehidupan, tidak selamanya akan berjalan lancar. Kerap kali ditemukan cobaan, ditemukan halangan, ditemukan masalah di dalamnya. Jadi jika bukan Allah yang memberikan ketenangan hati dan rasa aman bagi makhluknya, kita akan merasa cemas, kita akan merasa khawatir, kita akan merasa gelisah dalam menjalani hidup. Rasa aman merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Kehidupan akan terasa nyaman dan berjalan semestinya karena adanya keamanan. Keamanan dan rasa aman yang kita peroleh tidak terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hati bisa didapat dengan cara rajin membaca Al-Quran, rajin sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti banyak berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa gelisah dan kekhawatiran sering muncul akibat ulah manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman alias syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-82. Jadi seorang hamba yang menghayati sifat Allah Al-Mu'min akan tergerak jiwanya untuk menciptakan rasa aman, baik itu terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap lingkungan rumahnya, lingkungan sekolah, serta dimanapun ia berada. Dia akan menciptakan rasa aman itu dapat dicerminkan dengan tidak membuat onar, membuat perkelahian, membuat pertengkaran, membuat tawuran, membuat perusak, dan segala bentuk perbuatan yang mengganggu orang sekitar dan meresahkan masyarakat. Nah, ini buah daripada kita mengimani bahwasanya Allah mempunyai sifat Al-Mu'min, yang artinya Maha Pemberi keamanan.
Kemudian yang ketiga yaitu Allah mempunyai sifat al-wakil. Kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau memelihara. Maha mewakili atau pemelihara. Adapun maksud dari al-wakil yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Allah selalu memelihara seluruh makhluk-makhluk ciptaannya, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Yang artinya yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu adalah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Allah, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Ini Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-102. Selain itu Allah juga menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Oleh sebab itu sudah semestinya kita sebagai orang yang beriman memasrahkan atau menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, "Wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila." Dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ketiga. Seorang muslim yang menghayati asma Allah Al-Wakil akan senantiasa dia itu akan bertawakal kepada Allah. Tawakal merupakan menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah setelah berusaha berikhtiar dengan bersungguh-sungguh. Orang yang berserah diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia memiliki kekayaan yang lebih besar dibandingkan kekayaan terbesar di dunia ini. Sebab meskipun usahanya mengalami kegagalan, misalkan gagal setelah berusaha keras semaksimal mungkin, tapi ia tetap mengalami kegagalan, tidak sukses, ia tidak berputus asa dan tetap merasa tenang, merasa aman, merasa tentram, merasa bahagia. Kenapa? Karena usaha kita ini kan makhluk, ya, makhluk Allah yang keadaannya lemah. Meskipun kita berusaha semaksimal mungkin, terus berdoa, terus bertawakal kepada Allah, tapi urusan sukses, urusan keberhasilan itu hanya Allah yang memiliki. Jadi kewajiban seorang makhluk hanya berusaha, berikhtiar, berdoa dan bertawakal, pasrah diri kepada Allah. Kalaupun Allah memberikan keberhasilan, alhamdulillah, kita bersyukur. Kalau kita sudah semaksimal mungkin berusaha keras tapi Allah tetap memberikan kegagalan, kita tetap bersabar. Karena kita hanya seorang manusia biasa, manusia yang lemah. Yang bisa memberikan kesuksesan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi santai saja, jangan sampai kita berputus asa. Kemudian yang keempat, Allah memiliki sifat al-matin. Sifat al-matin dalam Asmaul Husna artinya maha kokoh atau maha sempurna.
Dalam kekuatannya, sifat al-matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Kekokohan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki rahmat dan azab terbukti pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Dalam rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat tersebut untuk tiba kepada sasarannya. Tidak ada juga kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Seseorang yang menemukan kekuatan dan mengkokohkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuatnya menjadi manusia yang selalu merasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-58. Dalam mensikapi sifat al-matin ini, seorang mukmin mestinya selalu beristiqomah, yakni meneguhkan pendirian. Selain itu, akhlak yang bisa dilakukan adalah beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan yang menyesatkan, dan terus-terusan berusaha, terus-terusan berikhtiar dan tidak berputus asa, dan bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Karena sifatnya manusia tadi itu apa? Sifatnya manusia itu lemah, ada yang dilebihkan dan juga dikurangi kelebihannya. Ada yang ahli di bidang bengkel misalkan, ada yang ahli di bidang kedokteran, ada yang ahli di bidang ekonomi, ada yang ahli di bidang macam-macam lah. Jadi tidak semuanya manusia memiliki ilmu yang sempurna. Ya, jadi kita harus saling bekerja sama. Ya, ibaratnya kemarin itu, seperti kemarin kita ingin membangun sebuah rumah, tapi kita harus memerlukan bekerja sama dengan orang lain yang sudah ahli di bidang membangun atau mendesain rumah. Kalau kita bekerja sendiri, walaupun kita orangnya cerdas, tapi kalau kita bekerja sendirian maka tidak mampu, karena tubuh kita, jasad kita adalah lemah sekali, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah di video yang akan datang kita lanjutkan sifat-sifat Allah yang lain dari sifat-sifat Allah yang ke-99 Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah merahmati kita sehingga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan dosa-dosa keluarga kita, terutama dosa-dosa orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.